everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Fiona Olinda Arigenia, Arin Violita, Laura Anggraini, Lutfia Eka Safitri. Video kali ini kita buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Stay tuned and enjoy this video. Break my heart without even trying. How are you on my mind? You're not even talking to me. You were made of matches and you burned me to the ground. You were made of matches and you burned me down. Nah, kali ini kita sudah berada di Museum Bung Karno Blitar, salah satu tempat wisata bersejarah yang berada di Kota Blitar. Tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno, nomor 152, Desa Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Kira-kira isinya apa aja ya? Yuk kita jelajahi. 1, 2, 3. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi pendirian museum ini loh. Yang pertama, aspek historis. Dilihat dari aspek historis, Kota Blitar memiliki tokoh-tokoh sejarah yang patut kita kenang. Contohnya, tentu saja, Bung Karno, sang proklamator. Yang kedua, Aryo Blitar, sang adipati. Dan yang ketiga yaitu Soedanko Suprijadi yang tidak pernah kita ketahui akhir hidupnya. Aspek kedua yaitu aspek ideologi. Karena pemikiran Bung Karno yang brilian, kemudian muncullah aspek ideologis sini, seperti gagasan, ide, pemikiran, maupun pendapat Bung Karno sangatlah bernilai. Sehingga, meskipun sudah meninggal, kekayaan intelektual Bung Karno masih bermanfaat dan menjadi aset negara. Aspek ketiga yaitu aspek empiris. Pembangunan perpustakaan dan museum proklamator Bung Karno melengkapi makam Bung Karno. Makam Bung Karno kini menjadi objek wisata level regional, nasional, bahkan internasional. Wah, sungguh hebat ya. Selain itu, perpustakaan dan museum Bung Karno membantu kebutuhan akademis dan intelektual untuk semua lapisan masyarakat di sekitarnya. Dari aspek-aspek ini, mengandung nilai dan pelajaran hidup yang sangat besar dan cocok untuk kita teladani. Museum Bung Karno ini memiliki banyak koleksi yang bisa kita nikmati loh. Di antaranya seperti koleksi khusus, koleksi referensi, koleksi umum, koleksi non-buku, koleksi anak dan remaja, dan koleksi audio visual juga ada loh. Koleksi khusus berupa kisah hidup Bung Karno beserta karyanya dan buku-buku yang membahas Bung Karno. Koleksi 2 yaitu koleksi referensi, isinya meliputi kamus, ilmu pengetahuan alam, seperti kimia, fisika, dan elektronika. Koleksi ketiga yaitu koleksi umum, contohnya seperti karya umum, agama, filsafat, ilmu sosial, bahkan olahraga dan kesenian juga ada loh. Koleksi 4 yaitu koleksi non-buku, yang berisi seperti lukisan Bung Karno, barang milik Bung Karno seperti koper dan baju, uang seri Bung Karno pada tahun 1964, lukisan Bung Karno di Rengas Dengklok, dan foto-foto Bung Karno dari muda hingga jadi presiden. Koleksi kelima yaitu koleksi anak dan remaja, isinya tidak jauh beda dengan koleksi umum dan koleksi referensi. Koleksi keenam yaitu koleksi audiovisual. Koleksi audiovisual menyimpan pidato Bung Karno serta dokumenter. Maka dari itu, kita dapat menikmati yang ada di museum tersebut dengan santai, serta kita dapat ilmu yang bermanfaat dari kisah Bung Karno.
Makam Bung Karno merupakan pemakaman Bapak Insinyur Soekarno yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan juga sebagai Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didesain dengan arsitektur khas Jawa yaitu bangunan joglo. Nah, kompleks tersebut terletak di Bendokirit, Sananwetan, Blitar, dan tentu saja di Provinsi Jawa Timur yang dibangun di akhir 1970-an. Bapak Soekarno mewasiatkan untuk dikuburkan di suatu makam yang sederhana di dekat Istana Bogor. Setelah wafatnya Bapak Soekarno pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soeharto memutuskan untuk memakamkan beliau di pemakaman umum yaitu di Kota Blitar. Nah, suatu editorial yang mengeklaim bahwa Bung Karno berwasiat untuk dimakamkan di Bandung. Bapak Soeharto menyatakan bahwa keluarga besar Bapak Soekarno berselisih paham tentang lokasi pemakaman tersebut dan ia memutuskan untuk memakamkan Bapak Soekarno di Blitar karena hubungannya yang dekat dengan ibunya selama beliau hidup. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita di Museum dan Makam Proklamator Bung Karno Blitar. Nah, bagaimana, berkesan kan? Oke, kami dari kelompok 2 pamit dulu dan undur diri ya. Bila Tuan punya waktu longgar, jangan lupa ke rumah Mbah Kromo. Bila Tuan berkunjung ke Blitar, jangan lupa ke Makam Bung Karno. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.